Shalom, selamat pagi, sahabat-sahabat Allah, keluarga besar, Happy Sword Family yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali kita pada pagi hari ini di dalam renungan harian online, dan bersyukur pada pagi hari ini saya bisa kembali melanjutkan renungan harian saya yang beberapa waktu lalu sudah dimulai membahas mengenai akar kepahitan, bagian yang pertama, dan hari ini saya akan membahas pada bagian yang kedua. Untuk ayatnya saya masih mengambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, salah satu ciri orang yang memiliki atau menyimpan akar kepahitan adalah di mana ia tidak mengalami pertumbuhan hidup yang optimal. Hidupnya sebagai ember bocor. Seperti kita ketahui, hidup seseorang itu terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, dari ketiga bagian ini, ya mungkin secara tubuh fisik tidak terlalu terlihat dampaknya. Tubuh ini bisa saja sehat, walaupun dalam sebagian kasus memang ada orang-orang yang menyimpan atau memiliki akar kepahitan, kemudian ia mengalami suatu penyakit yang sangat berat atau kronis. Namun bisa juga, walaupun orang tersebut mengalami kepahitan, tetapi tetap bisa makan yang banyak sehingga membuat tubuhnya bertumbuh seperti normalnya saja. Namun berbeda saudara dengan 2 bagian yang lainnya, yaitu jiwa dan roh. Nah, seperti yang sudah saya kupas di bagian yang pertama juga beberapa waktu lalu, bahwa kepahitan ini merupakan sebuah penyakit yang menyerang kejiwaan. Memang orang yang kepahitan ini tidak mengalami gangguan jiwa yang berat gitu ya, tetapi dalam beberapa aspek kehidupannya banyak mengalami ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Ada satu kisah dari seorang teman saya. Ia bercerita bagaimana awalnya sampai ia memiliki akar kepahitan kepada ibunya, karena memang dari kecil ia sering kali dibentak sama ibunya. Kemudian ia juga mendapatkan perlakuan yang berbeda dari adik laki-lakinya. Dan itu sudah menumpuk bertahun-tahun lamanya. Bahkan sampai suatu hari dia pindah ke Manchester, Inggris untuk melanjutkan kuliahnya, sehingga jarak pun ternyata tidak membuat orang tuanya juga berubah, tetap saja dengan perlakuan yang sama. Sampai kemudian ayahnya meninggal dunia. Nah, di mana memang dia dengan ayahnya ini cukup dekat hubungannya, dan saat itu ayahnya sudah tiada. Sementara itu, ibunya masih saja dengan perlakuan yang sama. Sampai akhirnya dia kembali ke Indonesia, kemudian dia bekerja. Nah, saat dia bekerja, dia itu mendapatkan atasan dengan karakter yang kurang lebih sama dengan ibunya. Jadi ketika seseorang ada melakukan kesalahan gitu, atasannya ini tidak dapat mengendalikan dirinya dan marah sampai membentak-bentak bawahannya. Nah, suatu ketika ada rekan kerja dari teman saya ini melakukan kesalahan dan dibentak-bentak. Kebetulan saat itu teman saya ada di ruangan tersebut. Ketika kejadian itu terjadi, karena mungkin dibentak-bentaknya luar biasa gitu ya, tiba-tiba teman saya ini tangannya gemetar, terus ia sesak nafas dan tidak dapat mengendalikan dirinya. Jadi kayak panic attack gitu. Nah, itu satu kejadian. Lalu kejadian yang lainnya, dia pernah juga suatu ketika dia ada di dalam sebuah mall gitu. Mall kan rame gitu ya. Tetapi tiba-tiba entah kenapa dia seperti orang ketakutan, kemudian dia hanya terjongkok, menutupi mukanya, lalu menangis secara histeris. Dan akhirnya dia ditenangkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara bisa lihat sungguh berat sekali ya gangguan mental atau kejiwaan yang dialami seseorang. Dan sampai-sampai teman saya ini pun mengalami insomnia, sulit tidur. Jadi karena dia insomnia, pagi hari saat dia berangkat bekerja ya wajahnya tentu tidak fresh. Belum lagi dampak kesehatan lain yang harus dialami ya karena insomnia tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk bertemu dengan seorang psikiater. Dan ujungnya saudara tahu apa yang psikiater tersebut katakan kepada teman saya.
Psikiater ini katakan bahwa teman saya ini harus bertemu dengan ibunya, menyampaikan apa yang ia rasakan selama ini, dan kemudian bersepakat dengan ibunya tentang apa yang masing-masing harus lakukan ke depannya. Bukankah ini adalah sebuah rekonsiliasi sebenarnya yang dimaksud oleh psikiater tersebut? Nah, jadi hal yang baru saja saya bahas dari kisah teman saya itu hanya sedikit dari dampak yang terjadi kepada mental atau kejiwaan seseorang yang mengalami kepahitan. Nah, itu bagian yang jiwa. Sekarang kita bahas bagian yang terakhir, yaitu roh. Ketika seseorang mengalami kepahitan, segala sesuatu yang ada di dalam hatinya, terutama berkaitan dengan sosok konflik di mana kepahitan itu bermula, akan terus diam dan membusuk di dalam hatinya. Nah, ini bahayanya, sebanyak apapun firman yang ia dengar, itu tidak akan mampu membersihkan kebusukan tersebut sampai ia secara sadar membuka hati untuk menyelesaikan masalahnya atau kepahitannya. Sebanyak apapun doa yang ia panjatkan, tidak akan pernah didengar oleh Tuhan. Kenapa? Di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1-2, firman Tuhan berkata seperti ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, saudara, bagaimana mungkin akar kepahitan itu tidak dikategorikan sebagai sebuah kejahatan atau dosa? Kepahitan itu saja dimulai dari sebuah kebencian yang tersimpan di dalam hati sekian lama. Dan bagaimana mungkin kita menemui Tuhan yang kudus dengan hati yang busuk penuh kebencian? Tuhan saja dengan sengaja menyembunyikan dirinya terhadap orang-orang seperti ini. Bagaimana mungkin hidup kita mengalami pertumbuhan yang optimal, terutama secara kerohanian, jika Tuhan saja enggan bertemu dengan kita? Banyak sekali orang-orang justru dengan bangga menunjukkan kepahitannya kepada orang lain. Saat dipancing topik pembicaraan sedikit, terutama mengenai sosok yang ia benci, dengan cepat ia dapat langsung berbicara panjang lebar tentang orang tersebut. Nah, orang yang seperti ini tidak akan pernah mengalami sukacita yang murni dari Allah Bapa. Saya pernah mengalami, teman saya juga pernah mengalami, dan semua hanya bisa kita selesaikan atau dapatkan ketika permasalahannya diatasi. Apa yang bisa kita harapkan dari sebuah kehidupan yang seperti ember bocor ini? Kita bekerja banting tulang, susah payah, namun tidak ada hasil yang menyertai. Kita berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan dengan rajin membaca firman dan berdoa, namun pada kenyataannya tidak ada satupun doa yang kita panjatkan didengar Tuhan, karena ternyata Tuhan dengan sengaja bersembunyi terhadap kita. Lalu kemudian karena ada akar kepahitan di dalam hati kita, dengan mudahnya kita menyalahkan Tuhan karena tidak menjawab doa-doa kita. Bukankah itu hanya menambah kekusutan masalah di dalam diri kita? Apakah itu hidup yang kita cari atau yang kita inginkan? Jika tidak, mari segera selidiki hati kita. Amati perkembangan hidup kita. Jangan sampai kita mengalami kehidupan seperti ember bocor. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu, renungan pada pagi hari ini, dan kami tidak mau kehidupan kami dibelenggu oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga itu menjadi penghalang antara kami dengan Tuhan. Itu yang menjadi penghalang untuk kerohanian kami bertumbuh, penghalang untuk setiap doa dan pergumulan kami dijawab. Sebab itu Tuhan, bantu kami untuk kami bisa menyelidiki hati kami. Dan apabila Tuhan ada akar kepahitan, tolong kami membuka hati kami untuk menyelesaikan, untuk membereskan Tuhan. Berikan kami hati yang besar, dada yang lapang Tuhan, untuk kami dapat menyelesaikan masalah kami. Dan kami percaya Roh-Mu akan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara
tahu lagu Balonku Ada 5? Ya, lagu anak-anak memang. Tapi saudara, ada baiknya akar kepahitan itu adalah balon hijau yang kita biarkan meletus dan tidak ada di genggaman tangan kita. Jangan biarkan kepahitan ini justru seperti 4 balon lainnya, di mana kita takut kehilangan dan justru kita genggam erat-erat. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.